Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Taliasti. You can call me Talia. I will tell you little about myself. Facts about me. I am 19 years old. I am a student at Makassar State University majoring in Computer Engineering semester 3. I was born in Lalibo, February 1, 2002. I come from in Buton, but now I live in Makassar. My hobby is badminton and swimming. Also, I like to cook because by cooking I can bring out my new idea in terms of cooking. Next, I like English, but even it very difficult to understand it. Okay, maybe that's all I can tell about myself. Next, we'll cover few topic. Oke, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam berbahasa Inggris atau basic English concept. Yang pertama, di sini terdapat 4 konsep. Yang pertama menggunakan kamus atau use dictionary, dan yang kedua vocabulary dan tenses atau kosakata dan tenses. Yang ketiga keterampilan membaca atau reading skill, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dasar percakapan dan mendengarkan atau listening skill. Baik, di sini akan kita bahas yaitu sentence structure. Sentence start with a capital letter and ends with a full stop, and is made up of one or more clause, subject, verb, object, complement, and adverbials. Example: he began something for you. Oke, next. Selanjutnya yaitu present tense, yang dimana tenses yang artinya kata pewaktuan yang memperlihatkan kapan sebuah kerja dalam bentuk kata terjadi. Beberapa kata kerja berubah bentuknya hanya untuk memperlihatkan waktu dari kerja itu sendiri. Yang pertama yaitu the present, yang contohnya atau example yaitu apa yang dilakukan sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu what you are doing. Yang kedua adalah the past, yang contohnya yaitu apa yang telah dikerjakan, atau dalam bahasa Inggris what you did. Dan yang ketiga ada the future, yang contohnya di sini adalah apa yang akan Anda kerjakan. Dalam bahasa Inggris what you are going to do. Nah, di sini tenses yang digunakan juga dapat dibagi kembali ke dalam bentuk simple, continuous, dan perfect tenses. Baik, lanjut perfect tenses. Pada bagian sini kita akan membahas satu persatu, yaitu dimulai dari present perfect tenses. Present perfect tenses menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu tetapi masih terjadi. Kata kerja bantu has atau have ditambahkan sebelum bentuk past participle dari kata kerja utama. Example: Derek has practiced his cello a lot. Contoh atau artinya, Derek telah banyak berlatih cello. Yang kedua adalah past perfect tense, yaitu past perfect tense menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan selesai di masa lalu. Kata kerja bantu had ditambah sebelum bentuk past participle dari kata kerja utama. Example: she had practiced for an hour. Contoh atau arti tadi, arti dari example tadi yaitu dia telah berlatih selama 1 jam. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu future perfect tense. Future perfect tense menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan.
Kata kerja bantu akan ditambahkan sebelum bentuk past participle dari kata kerja utama. Example, by convert time, he will have practiced enough. Yang artinya pada waktu konser dia sudah cukup berlatih. Next, modal verbs. Pada modal verbs adalah kata kerja bantu yang menyediakan arti tambahan dan khusus untuk kata kerja utama kalimat. They are can, could, had better, may, make, must, up to, shall, should, will, and will. Example yaitu Mary could play the piano, atau artinya Mary bisa bermain piano. Next, yes, sekarang pronouns. Pronouns are words that are used instead of nouns or noun phrases. Pronouns adalah kata yang digunakan sebagai ganti dari kata benda atau frase kata benda. Example, the reflexive pronouns are I don't want you to pay for me. I pay for myself. Not I don't want you to pay for me. I pay for me. Okay. Next page. If and wish. If shall we take the bus or the train? B. If we take the bus, it will be cheaper. Wish. I wish I had an umbrella. I wish I lived her. Next page. Passive. Example, I wrote a letter, active. This letter was written by someone, passive. Okay, next. Verb ing. Tidak semua kata bisa kita tambahkan verb ing, namun hanya beberapa. Example, I will be sleeping earlier tomorrow. Admit, effort, consider, Danny, enjoy, fancy, finish, imagine, keep on, mind, postpone, waste, stop, suggest. Next, countable and uncountable. Countable merupakan kata benda yang dapat dihitung. Example, how many books do you have? Dan untuk uncountable merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Atau contohnya atau example, how much water do you have? Atau yang artinya berapa banyak air yang dimiliki. Next, okay, thank you for waiting. Also, thank you for the warm welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.